Perkenalkan, nama saya Siti Maharani dengan NIM 19.1909, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min sayyi'ati a'malina may yahdillaha fala mudhillaha wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada semua jamaah, para ulama dan ustaz, sesepuh bapak, ibu, dan adik-adik sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan dua hal tentang nikmat, yaitu bersyukur dan ingkar. Janji pertama, bagi kita yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat dan melipat gandakan untuk kita. Janji kedua yaitu memberikan musibah sekaligus mengurangi nikmat yang telah diterima bagi kita yang tidak mau bersyukur. Kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, mari kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillah dan menuntut ilmu dengan niat yang lurus. Oleh karena itu, dalam mensyukur nikmatnya, mari kita gunakan waktu yang kita miliki untuk perbuatan amal salih. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kelahirannya sedang kita peringati saat ini. Dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita teladani sikap dan sifat beliau yang mulia. Ada banyak kisah yang kita dengar tentang Rasulullah SAW. Namun kali ini kita akan membuat satu cerita yang sederhana tetapi sangat mendalam. Suatu hari Rasulullah SAW sedang mengadakan majelis ilmu di Masjid Nabi, masjid yang juga disebut Masjid Nabawi. Saat itu masih beralaskan pasir tanpa ubin dan sajadah. Para manusia terbaik itu berkumpul di masjid tersebut untuk meraih ilmu dari teladan terbaik. Di saat yang sama, seorang lelaki Badui yang berasal dari desa masuk ke dalam masjid bukan untuk sholat ataupun mengikuti majelis ilmu. Orang tersebut berjalan ke pojok ruangan masjid, menengok ke kanan dan ke kiri lalu jongkok atau kencing. Ya, dia kencing di dalam masjid. Apakah reaksi Anda jika mengetahui hal itu yang terjadi? Marah. Ya, wajar. Bahkan para sahabat Nabi SAW yang mulia saja bergejolak dan marah. Mereka mendatangi orang itu dan siap meredamkan amarahnya. Mengetahui atmosfer diliputi dengan amarah, Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya dan menenangkan mereka semua yang sudah siap melakukan ketegasan. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk tidak mengganggu hajat orang tersebut atau menyelesaikan hajatnya. Nabi Muhammad SAW memanggil orang itu dengan nada yang marah. Orang Badui yang mengetahui bahwa di sekitarnya sudah dipenuhi dengan hawa amarah berjalan menuju Rasulullah SAW. Ia menilai hanya Nabi Muhammad SAW satu-satunya orang yang tidak menampakkan wajah marah. Beliau kemudian menasihati orang Badui tersebut agar tidak melakukan yang sama untuk kedua kalinya. Beliau menjelaskan bahwa masjid dibangun untuk sholat dan membaca Al-Quran, bukan untuk membuat hajat. Tak lama berselang, tiba waktu sholat. Nabi Muhammad SAW menjadi imam. Tanpa disangka,
Lelaki Badui tadi ikut bergabung sholat berjamaah. Ia masuk ke tengah-tengah barisan jamaah. Saat masuk ke gerakan iktidal, lelaki Badui ini kembali membuat geger. Ia menambahkan doa iktidal sesuai dengan versinya sendiri dan diteriakkan keras-keras. Padahal harusnya doa tersebut dibaca dalam hati. Ya Tuhan kami, bagimulah segala puji. Sayangilah aku dan Muhammad dan jangan engkau sayangi orang-orang selain kami berdua. Begitu doa yang kami ucapkan. Lihatlah doa orang ini. Secara rukun sholat memang salah. Tapi jika kita lihat dari sudut pandang lain, orang ini telah memasukkan Nabi Muhammad SAW ke dalam hatinya. Bahkan ia telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai orang yang paling penting bagi hidupnya di samping dirinya sendiri. Pertemuan beberapa menit tadi telah mengisi hatinya dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW sederhana, menahan amarah, berkata yang lembut, dan memberikan nasihat dari yang tulus dan terdalam. Mari kita berkaca pada hidup kita. Apakah tutur kita, sikap dan sifat bisa meninggalkan kesan yang positif dan mendalam untuk lingkungan sekitar kita? Jangan-jangan selama ini kita memberikan kesan negatif di hati orang lain. Jangan-jangan selama ini kita sibuk memoles diri agar terlihat sebaik dan semulia mungkin. Jangan-jangan selama ini tutur kita selangit dan terlihat cerdas namun tidak berhasil membuat orang lain nyaman dengan keadaan kita. Mimpi dan cita-cita dapat menjadi motivasi kita untuk menjadi diri sendiri pada versi terbaik. Dengan mimpi dan cita-cita yang mulia dan tinggi, semakin mudah kita berbuat baik dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya adalah arsy Ar-Rahman, darinya mengalirlah sungai-sungai surga." Hadis riwayat Bukhari nomor 7423. Jika kalian ingin menjadi pelajar, bermimpilah jadi pelajar terbaik. Jika ingin menjadi pengusaha, bermimpilah jadi pengusaha terbaik. Jika ingin menjadi dokter, bermimpilah jadi dokter terbaik. Hidup boleh sederhana, tetapi tidak dengan impian dan cita-cita. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian, mulai sekarang tentukan apa impian dan cita-cita kalian untuk diri kalian, orang tua kalian, dan keluarga kalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat diri saya sendiri dan untuk hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.